Kerusakan tanpa disengaja. Bab 45. Suara mesin yang menderu di tengah kesunyian malam. Lamborghini melaju gila bagaikan kuda liar yang hilang kendali. Berlarian di tengah jalan yang terang benderang. Pejalan kaki dan kendaraan lain pun menghindar. Suara jeritan dan suara rem mobil menyatu di jalan itu. Lamborghini liar itu berhenti di depan Tempest Bar. Ban mobilnya yang bergesekan dengan aspal jalan menimbulkan suara keras yang menyakitkan telinga. Para pria dan wanita di sekitarnya pun kaget setengah mati dibuatnya. Seorang wanita yang mengenakan rok ketat hitam dan pacarnya yang baru saja keluar dari bar hampir tertabrak oleh Lamborghini milik Rehan. Wanita itu takut dan berteriak sambil berlindung di pelukan pacarnya. Lelaki itu sembari menghibur kekasihnya yang ketakutan, dia berteriak, "Kamu cari mati ya? Hati-hati, ku bunuh kamu." Lelaki itu mengenakan kemeja dengan motif bunga. Di lehernya terjuntai kalung emas tebal yang berkilauan. Dia menunjuk Rehan dengan jarinya yang mengenakan cincin emas yang besar. Pintu Lamborghini pun terbuka. Tampak sosok tinggi penuh wibawa Rehan dengan wajah dingin dan sedikit senyum membuat orang sekelilingnya merasakan tekanan yang amat kuat. Seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Selangkah demi selangkah, perlahan berjalan menuju lelaki dengan kemeja motif bunga. Suaranya tidak keras, tapi cukup meneror lelaki itu. "Barusan kamu bilang apa?" "Aku tidak dengar. Coba bilang sekali lagi." Lelaki dengan kemeja berbunga itu dibuat takut terperanjat oleh Rehan. Tapi pacarnya masih berada di sampingnya. Wibawanya masih harus dijaga. Lalu terus saja dia menjawab, "Aku tanya kamu, apakah kamu cari mati?" Baru saja selesai berbicara, sebuah pukulan keras menghantam pipi kanannya. Darah pun mengalir dari hidungnya. Suara jeritan, teriakan memanggil polisi. Kondisi saat itu semakin berantakan. Rehan perlahan bangkit. Kakinya panjang semampai, berdiri dengan mantap, melihat sekitarnya dengan dingin. Tiba-tiba, pundaknya ditepuk dengan lembut. "Rehan, ternyata kamu ya. Kupikir siapa yang berani cari masalah di tempatku?" Ujar seorang pria tampan sambil tersenyum dengan hangat kepada Rehan. Sambil mengangkat alis, Rehan berkata, "Ethan, tamu yang datang ke barmu ini, levelnya semakin rendah saja." Ethan tersenyum mengacuhkan perkataan Rehan. "Ayo, masuk dan minum 2 gelas. Sudah lama tidak berkumpul. Hermosa juga ada di sini." Melihat Rehan masuk, artis dengan riasan tebal berlarian keluar dari ruangan VIP dengan semangat. Apabila bisa mengambil hati Rehan, di kehidupan selanjutnya, tidak, di 2 kehidupan selanjutnya, tidak perlu cemas akan masa depan. Satu persatu mengelilingi dan mendekatkan tubuhnya ke Rehan. Hanya saja tidak ada yang berani duduk di pangkuannya. Rehan melepas mantelnya, dengan santai melemparnya ke sofa. Dia melonggarkan dasinya, menyuruh pelayan untuk membuka sebotol vodka yang paling mahal. Ethan berbaring di pangkuan seorang gadis feminim, tiba-tiba mengernyit dan berkata, "Rehan, tanganmu kenapa?" "Oh, aku tidak sengaja melukainya," ucap Rehan datar. Tapi rasa sakit yang sebenarnya dirasakan oleh Rehan tidak bisa disembunyikan dari Ethan. Tampaknya luka itu dibuat oleh dirinya sendiri. Tetapi masalah apa yang sampai membuat Presiden Rehan yang agung bagai raja ini melukai dirinya sendiri? Ethan merasa sangat bingung. "Hermosa, kamu tidak pergi menemani Presiden Rehan?" Ethan mengedipkan matanya ke arah Hermosa.
Film yang baru saja dimainkan oleh Hermosa baru saja memenangkan penghargaan internasional dan sekarang merupakan saat paling populer untuknya. Tempest Bar memang sangat hebat, mulai dari bintang yang paling terkenal sampai model yang paling cantik. Semuanya bisa ditemukan di ruangan VIP ini. Keluarga Ethan sudah hampir memonopoli bisnis hiburan di dalam negeri. Tidak memiliki uang keluar dari rumah sakit. Bab 46. Yuki bangun di pagi berikutnya. Saat membuka mata, hanya tampak perawat yang sedang menggantikan cairan infus untuknya. "Suster, aku sekarang ada di mana?" tanya Yuki dengan sopan. "Oh, kamu tidak tahu ya? Ini Morningside Hospital." Morningside Hospital, rumah sakit swasta kelas atas di kota C. Mata Yuki perlahan berbinar. Hebat, ayahnya juga sedang dirawat inap di rumah sakit ini, menunggu untuk operasi. Beberapa waktu ini selalu terjerat oleh Rehan. Sudah berapa hari tidak melihat ayahnya. Hari ini, kesempatan untuk menjenguknya. Dia sangat merindukan ayahnya. Karena hanya ayahnya satu-satunya keluarga yang dia miliki. Setelah perawat pergi, Yuki diam-diam menggeser bantal di tangannya dan bergegas menuju unit perawatan intensif. "Yuki, kamu datang? Kenapa? Kenapa memakai baju pasien?" Michael yang terbaring lemah di ranjang sangat senang melihat anaknya datang. Sekarang dia bisa mengucapkan beberapa kalimat pendek. Hati Yuki sangat senang. Rasanya sakit di perutnya seakan sirna tidak terasa. "Ayah, aku tidak kenapa-kenapa. Hanya sedikit flu. Datang ke rumah sakit untuk infus saja," ucap Yuki santai. "Yuki, ayah, sembuh, kembalikan uang kamu. Belajar dengan baik," ucap Michael sambil memandang putrinya dengan lega dan dengan naif berpikir bahwa biaya pengobatannya selama ini adalah uang yang dipinjam dari putrinya. "Baik ayah, kamu jangan bicara dulu. Istirahatlah." Yuki mengulurkan tangan menggenggam tangan ayahnya dan bertanya kepada perawat di sebelahnya. "Kapan operasi ayahku akan dilakukan?" Perawat menggelengkan kepalanya. "Ini masih belum dipastikan. Harus menemukan ginjal yang cocok untuk ayahmu. Dan juga kondisi kesehatan ayahmu terlalu lemah. Tidak akan tahan dengan operasi sebesar ini. Dia harus memperbaiki kondisi tubuhnya terlebih dahulu." Yuki menghela napas dalam hati. Batinnya berkata, hutang kepada Rehan semakin banyak. Sampai dia pun berpikir, apakah dirinya akan mampu untuk mengembalikannya. Kondisi fisik Michael terlalu lemah. Baru berbicara sebentar dengan Yuki, dia pun tertidur. "Perawat, apa yang harus saya urus supaya bisa keluar dari rumah sakit?" Yuki pergi ke lobi lantai 1, menanyakan bagian informasi. Masih ada pelajaran penting hari ini. Dia harus segera meninggalkan rumah sakit dan pergi ke kampus. "Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku mencarimu kemana-mana," seru perawat di bangsal Yuki, menatapnya dengan marah. "Kamu memiliki indikasi keguguran. Harus jaga janinmu dengan baik." "Keguguran? Janin?" Yuki tiba-tiba terdiam bingung. Dia tidak mungkin hamil. Setiap kali selesai berhubungan dengan Rehan, dia diam-diam meminum pil kontrasepsi. Bagaimana mungkin bisa hamil? Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat pasi. Giginya menggigit bibir. Apakah malam itu? Di malam yang mengerikan itu, dia tidak melihat wajah lelaki itu dengan jelas dan sekarang sedang mengandung anaknya.
Dia baru berusia 18 tahun. Hidupnya baru saja dimulai. Dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Yuki kembali menggigit bibirnya yang sudah kehilangan warna merahnya. Wajahnya pucat pasi. Apa yang harus aku lakukan? Apakah Rehan tahu? Apa yang akan dia lakukan apabila dia membatalkan perjanjian? Bagaimana dengan operasi ayah? Hati Yuki sangat berantakan. Nona, Anda harus membayar biaya terlebih dahulu untuk keluar dari rumah sakit. Perawat memandang Yuki yang gemetaran. Melihat tagihan yang diserahkan oleh perawat, Yuki menjadi semakin pusing. Banyak sekali angka nol di belakangnya. Meskipun dia menjual dirinya pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Tapi ini hanya pertolongan pertama. Mengapa bisa semahal ini? Yuki mengerang, mengeluarkan dompetnya, menghitung 5 lembar uang 100 yuan, dan berdiskusi dengan perawat. Apa bisa bayar sebagian dulu? Maaf, tidak bisa. Harus dibayar lunas. Perawat itu pun mengabaikannya.